ali Muhammad. Oke, baiklah, di sini saya akan sedikit membawakan materi sekaitan dengan tingkat SMA, pendidikan agama Islam, yakni materi tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada beberapa yang kemudian membawa kita untuk dekat dengan Allah dengan mengimani daripada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada Asmaul Husna. Nah, ada beberapa yang kemudian terbagi ketika kita ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu Al-Karim. Nah, di mana Al-Karim ini sangat penting kita terapkan dalam diri kita, yaitu sifat kedermawanan kepada diri seseorang. Ya, ketika kita memberikan sebuah sumbangan atau sumbangsi kepada anak yatim, nah itu salah satu sifat dermawan. Dan juga yang selanjutnya itu sifat al-mukmin, ya, al-mukmin. Nah, tentu al-mukmin ini adalah suatu pribadi jujur dan amanah. Nah, ketika kita diberikan amanah, ya tentu kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita beramanah, kita harus jujur juga, ya. Banyak yang kemudian kita lihat tidak sesuai dengan realita, tapi bagaimana kita mampu menerapkan daripada sifat daripada al-mukmin ini, sifat jujur dan amanah. Nah, selanjutnya itu al-wakil, pribadi yang menyerahkan diri segala urusannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ketika kita diberikan sebuah ujian, nah, kita harus berserah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memberikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselesaikan, begitu. Kita meminta petunjuk. Nah, selanjutnya itu yakni al-matin, yang dimana pribadi yang tangguh. Ketika kita diberikan sebuah ujian-ujian yang memang selalu membuat kita pantas semangat, ya, kita harus tetap tangguh. Atau kita ketika dibisik oleh syaitan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kita harus bagaimana mampu bisa keluar daripada bisikan tersebut. Nah, selanjutnya itu al-jami, yaitu toleran. Nah, kita melihat bahwa di Indonesia ini banyak kita banyak golongan, ya, banyak golongan. Tentu kita harus sifat toleran terhadap baik itu beda ras, beda agama dan suku. Yang selanjutnya itu al-adl, yaitu maha adil, yang dimana ini sangat penting juga kita terapkan dalam diri kita, seperti Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menerapkan itu. Allah punya segalanya, yaitu maha adil. Dia maha adil, cuman kita lihat sekarang banyak yang kemudian manusia yang tidak percaya tersebut karena mereka merasa tidak adil, begitu, tidak adil dengan diberikan rezeki contohnya, ya. Terus yang terakhir itu al-akhir, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa maha kekal, yaitu seperti percaya dengan kekal menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Ketika kita mempercayai daripada al-akhir itu, tentu tujuan kita hidup di dunia ini, ya, kita untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ketika kita hidup di dunia, kita pasti akan menyerahkan daripada tujuan hidup kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin dengan sifat al-akhir ini, tentu ada 7 yang kemudian saya sampaikan tadi. Semoga materi tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya sangat penting kita amalkan, ya. Sangat penting kita amalkan dalam diri kita sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang sedikit ingin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, bagaimana kabarnya anak hari ini? Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah.
rasakan saat ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Adapun materi kita pada kali ini yaitu sikap rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban ini merupakan sebuah sikap yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari sikap rela berkorban sendiri itu adalah sikap kesediaan seseorang yang dengan ikhlas mau memberikan segala sesuatu yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sikap rela berkorban sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, khususnya para pahlawan yang dengan rela memberikan hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Para pahlawan mau dan rela meninggalkan rumah dan keluarganya, kemudian berangkat ke medan perang untuk melawan para penjajah hingga titik para penghabisan. Sebagian generasi penerus sudah seharusnya kita meneladani sikap yang baik tersebut. Nah, untuk meneladani sikap tersebut, kita tidak perlu kembali ke masa lampau dan ikut berperang, sebab sikap rela berkorban bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari penerapan di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, seperti itulah materi mengenai tentang seputar rela berkorban. Nah, saya kira dari materi yang baru saya jelaskan ini, kita atau adik-adik sekalian dapat mengambil manfaat atau dapat mengambil kesimpulan dari apa yang saya jelaskan, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini. Kita cukup saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan kali ini, yakni di bab 7, itu kita membahas tentang sholat wajib atau sholat fardu, di mana dalam agama Islam kita pastinya diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu ibadah sholat fardu atau sholat wajib, di mana ibadah tersebut akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Adik-adik, bagaimanapun kondisi kita dimanapun, kita harus menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini, di bab ini yaitu masalah sholat fardu, kita akan membahasnya secara terperinci dan adapun praktiknya nanti. Adapun dalam hal ini adik-adik, pengertian sholat itu sendiri ialah berdoa, dan adapun masalah secara istilah yaitu ibadah sholat fardu adalah ibadah yang dilakukan secara tertentu, yakni ibadah sholat yang terdiri dari pertama takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang mengikuti syarat-syarat tertentu, dan kemudian sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, maupun itu laki-laki dan maupun itu perempuan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditunaikan yang telah ditentukan pada waktu atas mereka orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Ya, baik adik-adik, adapun masalah sholat fardu atau sholat wajib, syarat-syaratnya yaitu yang tentunya kita dulu itu beragama Islam, kemudian berakal, kemudian balik dan bersih dari hadas, yakni hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian syarat sah sholat, perlu diperhatikan, kita harus bersih dari hadas kecil atau hadas besar.
kemudian memperhatikan ya, masalah pakaian yang itu harus menutup aurat kita, kemudian memperhatikan tempat sholat yang bersih dari ya, najis dan sejenisnya, dan tentunya kita juga harus menghadap kepada kiblat dan yaitu di Masjidil Haram. Ya, mungkin itu saja adik-adik, karena waktu kita yang membatasi karena ada urusan mendadak dari saya sendiri. Di akhir dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran, coba satu orang dulu pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Nah, Ibu mau absen dulu ya. Coba dengarkan namanya masing-masing. Nurul, Hadir Bu. Citra, Hadir Bu. Salsa, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Fahri, Alfa Bu. Adi. Alfa juga Bu. Ini Adi sama Fahri ini kayaknya malas-malas ya masuk ya. Ya Bu. Oke, kita tinggalkan absensi. Sekarang kita masuk pada pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya dulu. Apa ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu membahas tentang apa? Saya Bu. Iya, coba Nurul. Selamat datang ke kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi minggu lalu kita membahas tentang bab 5, di mana bab 5 itu apa tadi judulnya Nurul? Selamat datang ke kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, kemudian hari ini kita akan masuk pada materi 6 dengan judul dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih Mudah. betul. Masuk pada subbab yang pertama, yaitu hukum dalam menuntut ilmu. Nah, hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah." Nah, jadi itu ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun dia perempuan. Masuk pada subbab yang kedua, yaitu dalil tentang pentingnya mencari ilmu. Nah, yang pertama Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, coba lihat semua di buku paketnya. Di situ ada isi kandungannya. Yang pertama, manusia dan jin tidak mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara apa? Belajar. Kemudian belajar itu wajib ya, agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat manusia. Nah, kemudian dalil yang kedua itu terdapat pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Di situ juga ada 3 isi kandungannya ya. Ya Bu. Yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Kemudian perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, perintah untuk memuliakan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian subbab yang terakhir yaitu syarat mencari ilmu. Yang pertama itu kecerdasan. Kemudian sungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian sabar dan lain sebagainya. Nah, itu saja dulu materi atau pelajaran kita pada hari ini, karena berhubung waktu kita juga terbatas.
Jadi saya harap supaya kalian betul-betul bisa memahami apa yang tadi Ibu sampaikan, dan begini, minggu depan Ibu akan berikan kuis terkait seputar materi yang Ibu jelaskan tadi. Jadi belajar ya semuanya. Ya, Bu. Ya, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Amin. Ya, sebelum kita mulai materi pada hari ini, di sini Ibu akan menyatakan siapa yang masih ingat tentang materi yang telah kita pelajari pada pekan lalu. Saya, Bu. Saya ketahui itu, Bu, tentang kitab-kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Pertama, kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa, kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud, kitab Injil diterima oleh Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad, Bu. Ya, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan kepada teman kita, Fitri. Ya, selanjutnya silakan anak-anak buka buku paketnya. Di situ pada halaman 11, di mana di situ ada bab 2 yang membahas tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Seseorang yang mengerjakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan dari Allah SWT. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, maka dia tidak berdosa. Kemudian, pembagian sholat sunnah di sini ada 2. Yang pertama itu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, diantaranya itu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat meminta hujan. Yang kedua itu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Diantaranya itu sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat tasbih. Ya, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, silakan membuka buku paketnya pada halaman 23. Di situ ada soal. Silakan anak-anak kerjakan di rumah dan dikerjakan dengan benar ya. Dan jangan lupa pekan depan tugasnya sudah dikumpul ya. Baik, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa belajar bersama-sama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang memahami kisah atau memahami sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Baiklah, jadi Nabi Muhammad SAW ini terkenal sangat jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatannya. Jadi dengan kejujurannya Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi sejak kecil itu Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur. Jadi beliau ini dikenal sebagai pedagang yang jujur dan juga sebagai pemimpin yang jujur. Jadi Nabi Muhammad ini menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, dan juga kepada semua orang. Kemudian ada juga keuntungan
yang bisa kita dapatkan dari sikap jujur ini. Jadi orang yang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disenangi oleh orang tua, guru, dan punya banyak teman. Kemudian jujur ini juga akan membawa kebaikan pada diri kita dan juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian ada juga contoh jujur yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu menjalankan perintahnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian yang kedua yaitu berkata dengan sebenar-benarnya dan tidak berdusta atau berbohong. Jadi dalam perkataan itu kita itu harus jujur, tidak boleh berbohong. Yang ketiga yaitu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi jika kita mendapatkan amanah dari orang lain, seharusnya kita melaksanakan amanah itu dengan sejujur-jujurnya. Kemudian yang keempat yaitu menepati janji dan berjanji akan sesuatu. Jika kita berjanji kepada seseorang, maka kita akan melakukan janji itu dengan sejujurnya. Kemudian yang kelima yaitu mengerjakan ujian dengan kemampuan kita atau tidak menyontek. Jadi baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah yang bisa kita renungi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ada begitu banyak keuntungan dari bersikap jujur ini, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang jujur. Baiklah, itu saja yang bisa kita pelajari. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu marilah kita sama-sama membaca doa belajar sebelum mengikuti pembelajaran. Doa dimulai, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai indahnya berakhlak terpuji. Nah, pertama, apa itu akhlak? Nah, akhlak itu adalah perilaku atau perbuatan seseorang dalam menjalani kehidupannya yang menunjukkan keimanan seseorang. Mengapa demikian? Karena seseorang yang memiliki keimanan yang baik akan menunjukkan perilaku yang baik pula. Dan orang yang tidak memiliki keimanan yang baik, maka ia akan menunjukkannya pula dalam perilakunya. Nah, di sini akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akhlak mahmudah. Apa yang dimaksud akhlak mahmudah adalah perilaku terpuji atau perbuatan baik, atau seringkali juga disebut dengan akhlakul karimah. Yang kedua itu mazmumah. Mazmumah ini adalah perilaku tercela atau perbuatan yang tidak baik. Nah, contoh akhlak mahmudah ini ada beberapa, yakni pertama itu adalah berbaik sangka. Berbaik sangka atau berprasangka baik, atau seringkali juga disebut dengan berpikir positif. Maksudnya memandang dan menyikapi segala sesuatu dengan baik. Contohnya, ketika kita berkenalan dengan seseorang, kita harus mengedepankan berpikiran positif dalam menilai seseorang. Tanpa kecurigaan, mungkin karena penampilannya yang kurang baik atau berantakan. Yang kedua, contohnya adalah toleran. Nah, toleran adalah perasaan menghargai dan menghormati orang lain karena menyadari adanya kelebihan dan kekurangan pada setiap individu. Contoh kecilnya adalah ketika orang sedang istirahat di siang hari dan malam hari, maka kita harus tidak membuat keributan. Yang kedua adalah menghargai perbedaan. Dan yang ketiga adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan contoh yang ketiga adalah hidup rukun. Artinya dalam suatu lingkungan masyarakat, kita harus saling menghormati, menghargai, bekerja sama untuk menciptakan ketentraman di dalam suatu lingkungan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berakhlak terpuji?
karena kita pun ingin mendapatkan keindahan akhlak terpuji dari orang lain, sehingga pun kita harus menanamkan itu terlebih dahulu ke dalam diri kita sendiri. Nah, itulah beberapa materi mengenai indahnya berakhlak terpuji. Saya harap apa yang saya sampaikan menjadi sebuah pelajaran dan bisa memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Rahma Iksan yang bernimkan 19020139 kelas PAI 6B. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai tentang najis sebagai pengganti ujian tengah semester saya dalam mata kuliah isu-isu aktual dalam pendidikan. Nah, langsung saja, najis adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh kita, pakaian kita, maupun suatu tempat, yang menjadi salah satu penyebab batalnya suatu ibadah. Contohnya adalah sholat. Nah, syarat sah atau diterimanya sholat itu adalah bersih dari hadas dan najis. Nah, jadi sebelum melakukan ibadah sholat, alangkah baiknya untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu, yaitu dengan cara berwudu. Najis ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, najis mutawasita, najis mughallala, dan najis ma'fu. Najis mutawasita ini adalah najis ringan, yaitu misalnya bayi kencing laki-laki yang baru lahir yang masih menyusui. Nah, jika najis tersebut terkena oleh suatu pakaian atau suatu tempat, maka cara menyucikannya itu sangat sederhana, yaitu dengan memercikan air secukupnya. Apabila terkena tubuh, maka cara menyucikannya itu adalah dengan berwudu atau membasuh yang terkena najis itu dengan sabun ataupun dengan mandi. Dan yang kedua adalah mutawasita. Najis mutawasita ini adalah najis sedang. Contohnya adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, khamar, dan nanah ataupun darah. Cara menyucikannya yaitu adalah menyiramnya dengan air yang mengalir. Airnya ini adalah air yang bersih. Yang ketiga adalah najis mughallala atau biasa disebut dengan najis berat, yaitu apabila jika kita terkena air liur, anjing maupun babi maupun kotorannya. Nah, cara untuk membersihkannya yaitu membasuh daerah yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali menggunakan air yang telah tercampur dengan debu maupun tanah. Kemudian dibasuh dengan air. Nah, najis yang keempat yaitu adalah najis ma'fu, yaitu adalah najis yang dimaafkan karena adanya tidak kesengajaan. Misalnya ada terdapat najis di pakaian kita. Nah, kita tidak tahu najis itu ada di pakaian kita. Nah, kita melakukan sholat. Nah, karena ketidaksengajaan, maka najis ini adalah najis yang dimaafkan atau biasa kata lainnya adalah najis ma'fu. Jadi, adapun kesimpulan dari penjelasan saya pada saat ini yaitu sebelum kita melakukan ibadah seperti sholat maupun mengaji dan lain sebagainya, alangkah baiknya atau wajib sebelum melakukan itu kita melakukan penyucian dulu. Caranya itu dengan berwudu misalnya. Adapun yang terkena najis berat itu dibasuh sebanyak 7 kali menggunakan air ditambahkan dengan debu atau tanah dan disertai dengan mandi begitu. Cukup sekian penjelasan saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kalian semua membaca doa terlebih dahulu. Nah, doa dimulai. Terima kasih. Nah, selanjutnya buka bukunya halaman pertama di bab pertama. Nah, di bab pertama kita akan membahas materi yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Nah, langsung saja pengertian iman kepada Allah. Iman merupakan bakal utama bagi seorang umat menurut arah kehidupannya.
Hidup tanpa dilandasi dengan iman ibarat orang tersesat. Nah, tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakannya, karena kepribadian diri seseorang merupakan cerminan dari iman yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Nah, dengan demikian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dalam diri seseorang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. Nah, kalian bisa cari sendiri nanti suratnya ya. Nah, contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang tahu contohnya? Nah, contoh yang pertama itu yaitu selalu menjaga sholat 5 waktu. Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga sholatnya. Terus yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Orang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia itu berkumpul dengan orang-orang yang beriman, yang saleh. Ya. Terus yang ketiga itu menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Terus yang keempat, memberikan rezeki kepada orang lain. Terus yang kelima, mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Nah, selanjutnya itu kita belajar nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tugas kalian hari ini yaitu kalian mencari nama-nama Allah dan artinya. Terus kalian hafal. Nah, minggu depan kita akan membahas dan ibu akan menagih hafalan dari kalian semua. Nah, mungkin sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiqh lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana proses belajar mengajar yang saya ambil adalah tingkatan SMP, yaitu pendidikan agama Islam yang dengan tema materi yaitu bersuci dari najis dan hadas. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabar semuanya adik-adik sekalian. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bersuci dari najis dan hadas. Namun sebelum kita memulai proses belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena segala sesuatu yang dimulai dengan doa akan dilancarkan segala urusannya. Dan seperti pembelajaran kita, semoga akan dilancarkan ke depannya sampai selesai. Baiklah, langsung saja marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik sekalian, langsung saja kita masuk ke materi. Seperti yang seperti katakan tadi, bahwa materi kita hari ini adalah bersuci dari najis dan hadas, dimana bersuci itu sendiri adalah membersihkan atau mensucikan diri dari adanya kotoran, dimana kotoran tersebut adalah najis dan hadas. Najis sendiri itu pun dibagi menjadi 3, ada yang ringan, sedang, dan berat. Lalu najis sedang itu pun misalnya air seni dari bayi yang belum makan apa-apa, hanya air dari susu ibunya. Lalu ada najis sedang, itu misalnya air seni ataupun kita saat buang air. Lalu najis berat itu misalnya air liur hewan, misalnya kayak anjing ataupun babi. Dimana juga dari najis ini tuh dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan sifatnya, yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang dapat najis yang dapat dilihat wujudnya, misalnya dari warnanya, terus baunya, dari bekasnya atau sebagainya. Lalu ada najis hukmiyah atau najis yang tidak dapat terlihat, misalnya bekas air seni, misalnya bekas air seni hewan, pasti kan tidak ada terlihat
wujudnya, namun ada baunya. Dan cara membersihkannya itu bisa menggunakan pasir atau tanah ataupun dengan memercikkan air sesuai dengan ketentuan dari hukum fikih. Lalu ada yang namanya hadas. Hadas itu hampir sama dengan najis, namun hadas itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu hadas ringan dan hadas berat. Hadas ringan itu misalnya kita buang air, terus buang air besar atau air kecil, lalu misalnya kita buang angin dan sebagainya, segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Lalu hadas besar tuh misalnya kayak seorang perempuan yang sedang menstruasi, lalu orang yang sedang melahirkan, yaitu nifas, dimana cara mencucikan najis hadas kecil dan hadas besar pun sama, yaitu dengan wudhu, mandi wajib atau mandi junub ataupun dengan tayamum, dimana mandi wajib ini dilakukan saat selesai menstruasi bagi wanita, atau selesai nifas, atau selesai melakukan hubungan suami istri. Kita harus diwajibkan untuk melakukan mandi junub. Wudhu ini tidak hanya dilakukan untuk membersihkan hadas, tapi sebelum kita sholat ataupun sebelum tidur, ataupun jika ingin kita mensucikan diri, kita bisa melakukan dengan wudhu. Lalu adanya tayamum. Tayamum ini adalah pengganti dari mandi wajib ataupun wudhu, sesuai dengan perkara-perkara tertentu di mana kita harus melakukan tayamum, di mana misalnya tidak adanya air, kita dibolehkan untuk tayamum. Namun saat kita tayamum, namun tiba-tiba misalnya turun hujan, kita tidak diperbolehkan untuk tayamum. Kita bisa menggunakan air hujan itu untuk melakukan penyucian. Baiklah, mungkin itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian, dan terusnya untuk saya sendiri juga, dimana kita masih saling belajar untuk mengetahui apa yang ada di hukum fikih tentang pendidikan agama Islam, terutama untuk mensucikan diri, khususnya saat kita sebelum melakukan ibadah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat selalu bersuci dari dan menjauhi apa itu namanya najis dan hadas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memasuki proses pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Di sini kita akan membahas ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Yang pertama itu puasa wajib. Puasa wajib itu puasa yang dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa wajib ada 4, yaitu puasa Ramadan, puasa Nasar, puasa Qada, dan puasa Kifarat. Nah, puasa Ramadan itu puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, puasa wajib ini mulai diperintahkan mulai tahun kedua Hijrah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan. Nah, adapun agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. Yang pertama itu syarat wajib puasa. Nah, adapun syarat wajib puasa
niat untuk berpuasa, di mana niat berpuasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauna gadin ana ada in ardi syahri ramadana hadhihi sanati farda lillahi ta'ala. Demikian materi yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Yakti Wulandari. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk pimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini hadir semua ya teman-temannya. Oke. Nah, hari ini adik-adik semua kita akan belajar mengenai Aku Cinta Nabi dan Rasul. Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang pernah dengar belum tentang kisah Nabi teladan Nabi Ayub alaihi salam? Sudah ada ya? Nah, Nabi Ayub itu adalah nabi keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub ini nabi yang sangat kaya raya, binatang ternaknya banyak, kemudian dia juga punya putra-putri yang banyak juga ya. Tapi dengan kekayaannya tersebut dia tidak sombong, dia tetap sabar, dermawan, dan sering membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pada suatu hari Allah itu menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan cara mengurangi harta Nabi Ayub alaihissalam, kemudian mengambil putra-putrinya, dan bahkan beliau ini diuji oleh Allah dengan penyakit kulit yang sehingga orang-orang itu menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub tidak putus asa, dia meminta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Nah, adik-adik semua, apa kira-kira yang kalian pahami tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam? Ada yang tahu apa saja kisah teladannya yang bisa kita ambil? Amalan-amalan apa yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari? Baik, ada yang tahu? Yang pertama apa? Sabar. Kemudian apa? Dia banyak hartanya tapi tetap menyumbangkan hartanya. Bahkan ketika beliau pun miskin, dia tetap menyumbangkan hartanya, tetap mensedekahkan hartanya, karena beliau yakin bahwa Allah itu memuliakan orang-orang yang miskin tetapi tetap mensedekahkan hartanya, berarti dia itu dermawan. Nah, kita juga harus menerapkan sikap dermawan pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apalagi? Tidak sombong. Kemudian apalagi? Bersyukur dan tabah dan ikhlas ketika diberikan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik semua, inilah pelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dan diberi umur panjang untuk bertemu di pekan selanjutnya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kakak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ataupun pada bab ini, yang pertama menjelaskan pengertian sholat Jumat dan dasar hukumnya. Yang kedua, menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Nah, setiap muslim yang sudah balik wajib melaksanakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap makhluk kepada Sang Khalik atau penciptanya sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Nah, dalam pelaksanaan sholat ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Sholat yang wajib dilakukan oleh ataupun dikerjakan oleh laki-laki, namun hukumnya sunnah bagi perempuan, misalnya sholat Jumat. Nah, sholat Jumat memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Apa sajakah ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan sholat Jumat? Nah, mari kita simak dalam penjelasan selanjutnya. Nah, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat di waktu zuhur yang dikerjakan pada hari Jumat secara berjamaah setelah dibacakan 2 khutbah. Nah,
sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Adapun hukum sholat Jumat pada laki-laki yaitu fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang telah balik, merdeka, sehat, dan bertempat tinggal. Kemudian ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Yang kedua, syarat sah sholat Jumat. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, Islam. Bagi orang yang bukan Islam tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang kedua, balik ataupun sudah dewasa. Laki-laki yang sudah dewasa wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagi anak-anak, sholat Jumat tidak wajib, namun boleh dikerjakan atau dilakukan sebagai pengenalan atau pembiasaan. Nah, yang ketiga, berakal sehat. Bagi orang gangguan jiwa atau orang gila tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat. Jadi orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang keenam yaitu bermukim atau tinggal menetap. Bagi orang dalam perjalanan jauh tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu syarat wajib sholat Jumat. Adapun syarat sah sholat Jumat, yang pertama yaitu sholat Jumat hendaknya dilaksanakan dalam wilayah yang tetap. Yang kedua, sholat Jumat harus dilakukan dalam berjamaah. Yang ketiga, sholat Jumat harus dilakukan pada waktu zuhur. Yang keempat, sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Kesimpulan pada bab ini ialah yang hanya saya mau sampaikan, bagi yang laki-laki yang mengerjakan sholat Jumat, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan kebaikan dalam sholat Jumat, serta melakukan amalan-amalan sunnah dalam sholat Jumat seperti mendengarkan khutbah dengan baik agar ilmu agama kita semakin meningkat, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pembahasan pada hari ini. Saya harap kalian mengerti dengan pembelajaran bab ini yaitu tentang sholat Jumat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Jadi adik-adik, tema kita pada pagi hari ini ialah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat berarti terlebih dahulu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi orang yang beriman bukanlah suatu persoalan yang mudah atau gampang untuk terus dipertahankan. Sebagai umat manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, iman merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena iman merupakan bekal bagi seseorang untuk menentukan jalan hidupnya. Jika diibaratkan, iman itu merupakan sebuah pondasi. Jika pondasi itu lemah, maka rumah itu akan mudah roboh. Begitu pula dengan iman. Jika iman kita lemah, maka kehidupan kita akan mengalami kehancuran. Di sini, siapa yang tahu apa pengertian dari iman? Ya, betul sekali. Jadi, iman itu merupakan sebuah kepercayaan atau keyakinan yang harus diyakini sepenuh hati, yang dimana diucapkan secara lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, kepribadian seseorang dapat kita lihat dari kepribadiannya. Kalau kepribadiannya baik, otomatis imannya juga baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi saya harapkan kepada adik-adik sekalian agar terus menjaga imannya dan meningkatkannya agar kita dapat bersama-sama merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekira cukup materi yang kakak jelaskan pada pagi hari ini. Nanti selanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, materi kita pada hari ini membahas tentang pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Jadi pengertian hari kiamat di sini adalah ditandai dengan hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari akhir yang ditandai dengan ditutupnya trompet malaikat Israfil. Di sini dijelaskan bahwa pada hari itu benda-benda yang ada di bumi atau akan mengalami kerusakan. Gunung-gunung akan meletus, hancur dan berhamburan. Dan benda-benda yang ada di langit akan saling bertabrakan. Seluruh manusia akan menjadi panik. Mereka berlarian pergi menyelamatkan diri. Namun akhirnya semuanya akan mati dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kiamat di sini terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubra dan kiamat sugra. Siapa yang tahu apa yang dimaksud kiamat sugra? Baik, jadi kiamat sugra di sini adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit atau kecelakaan dan sebagainya. Dan yang kedua, kiamat kubra, yaitu kiamat kecil, terjadinya kematian dan hancurnya yang menimpa seluruh alam semesta. Adapun kejadian kubra yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kemudian langit menjadi terpecah belah, matahari dan bintang-bintang berjatuhan, lautan akan meluap dan menjadi panas, dan manusia seperti anak-anak yang bertabrakan. Setelah peristiwa itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu yang pertama ada dinamakan alam barzakh. Alam barzakh ini dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau dinamakan alam dunia dan alam akhirat. Dan yang kedua ada dinamakan alam ba'ats. Alam ba'ats adalah hari dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Dan yang ketiga ada dinamakan yaumul mahsyar, yaitu hari dikumpulkan seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Dan yang keempat, yaumul hisab adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Untuk setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatan selama hidup di dunia akan dihitung dan ditimbang. Mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan mereka yang timbangannya amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka haliyah, yaitu neraka yang panas. Baik, sekiranya pelajaran kita saya cukupkan sampai di sini karena kita dibatasi oleh waktu. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Nah, di sini kita bahas 3 poin mengenai lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman
merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman itu ibaratkan orang yang tersesat. Kemudian secara harfiah itu iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah itu iman adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan secara perbuatan. Nah, kemudian keimanan seseorang itu biasa tebal, biasa tipis, kadang bertambah dan kadang juga berkurang. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu makna al-asmaul husna. Asmaul husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya. Nah, kemudian di dalam Asmaul Husna ini saya hanya membahas 3 poin saja. 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama yaitu Al-Alim, di mana artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tampak atau gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang sudah terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Khabir, di mana yang artinya Maha waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran manusia dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail, penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Yang ketiga yaitu As-Sami, di mana artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang terlepas dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan. Nah, kemudian Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Bazir, di mana artinya Maha melihat. Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam dapat dipantau. Kemudian materi yang ketiga yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tentunya ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa dekatnya ia selalu taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun hikmah yang kita dapatkan atau untung yang kita dapat ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yaitu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu hati kita selalu tenang dan tidak gelisah. Dan yang terakhir yaitu sepanjang hidupnya tidak pernah merasa rugi. Begitu pula sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi oleh kerugian. Itulah materi yang saya dapat jelaskan. Semoga dapat dipahami. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.